Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Herman Ruswan Suwarman, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi sistem. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami mengenai kajian toko parfum oleh Fragrance Luxury Perfume Consultant bersama ketiga tenaga ahlinya. Yang pertama ada Ernawati dengan NIM 21260115558. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Friska Agustina, dengan NIM 21262011330. Lalu yang terakhir ada Sastia Anggraini dengan NIM 21262011115. Selanjutnya, latar belakang akan dipresentasikan oleh Sastia. Saya berikan kesempatan kepada Sastia. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Yang pertama adalah latar belakang. Perusahaan Inparfum merupakan perusahaan yang bergerak di industri parfum, baik sebagai produsen, distributor, maupun retail. Bisnis ini menyediakan berbagai jenis parfum sesuai preferensi pelanggan, dengan layanan seperti konsultan, penjualan dan pengisian ulang parfum. Nah, pada permasalahannya, perusahaan ini mengalami tiga permasalahan. Yang pertama ada lamanya antrian menunggu, yang kedua adalah lamanya pelayanan yang dilakukan, dan yang ketiga adalah pemanggilan antrian yang masih dilakukan secara manual. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah, di mana yang pertama adalah bagaimana sistem antrian di Inparfum mempengaruhi waktu tunggu pelanggan dan efisiensi operasional. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan tingginya waktu tunggu pelanggan dan antrian yang panjang pada proses pelayanan di toko Inparfum. Yang ketiga, bagaimana solusi yang diterapkan untuk memperbaiki sistem antrian guna untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di toko Inparfum tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagaimana sistem antrian di Inparfum dapat mempengaruhi waktu tunggu pelanggan dan efisiensi operasional. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan tingginya waktu tunggu pelanggan dan antrian panjang proses pelayanan di toko Inparfum. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan terkait sistem antrian guna untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan di toko Inparfum. Yang selanjutnya ada alur penelitian, di mana penelitian ini dimulai dari studi lapangan yang kita lakukan secara langsung dengan mengunjungi toko Inparfum. Yang kedua ada mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan perumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, melakukan pengumpulan data, di mana data diambil secara primer dan sekunder. Data primer diambil dari perusahaan Inparfum itu sendiri, kemudian data sekundernya kita ambil dari jurnal-jurnal. Kemudian yang selanjutnya ada pengolahan data dalam model. Dan setelah melakukan pengolahan data, terdapat hasil dan juga pembahasan. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran hingga selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sastia. Selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik observasi, di mana ada data 30 data entitas dengan waktu kedatangan yang berbeda, arrival time yang berbeda, antrian, waktu pelayanan, waktu pembayaran, dan waktu keberangkatan. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada entity flow diagram atau EFD. Entity flow diagram di sini ada dua entitas, yaitu pelanggan baru dan pelanggan just tip, di mana mereka masuk ke kursi tunggu 1, 2, sampai ke kursi tunggu 6, di mana pelanggan baru dan just tip ini dibagi 50% di setiap kursi tunggunya, di setiap sekatnya. Lalu masuk lagi ke loket untuk pengambilan atau pengambilan parfum atau juga pelayanan parfum, di mana loket 1 terdiri dari service 1, service 2, dan service 3. Lalu untuk loket 2 langsung ke exit karena loket 2 itu di dalamnya ada entitas mitra, di mana mitra ini termasuk dari pelanggan Justip juga. Selanjutnya ke loket 3. Di loket 3 itu ada service 4, 5, dan 6. Lalu masuk ke kasir,
dan selesai. Untuk populasi pada penelitian ini adalah in parvo pada tanggal 6 November 2024, yaitu sebanyak 30 pelanggan. Selanjutnya untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini juga adalah seluruh jumlah populasi, yaitu sebanyak 30 pelanggan. Yang termasuk di dalamnya pelanggan just tip dan juga pelanggan eh, baru. Untuk variabel penelitian, variabel independen atau variabel bebasnya ini di dalam penelitian ini adalah waktu kedatangan pelanggan, inter-arrival time, jumlah entitas, dan jumlah loket pelayanan atau kasir. Lalu selanjutnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah panjangnya antrian, waktu pelayanan, waktu pembayaran, waktu keberangkatan, dan total waktu dalam sistem. Lalu untuk hipotesisnya, yang pertama ada hipotesis ASIS atau hipotesis atau kemungkinan saat ini. Kemungkinan saat ini sistem antriannya menyebabkan waktu tunggu yang lama, mengurangi efisiensi pelayanan, dan berdampak negatif pada kepuasan pelanggan. Lalu untuk yang kedua, hipotesis to be atau kemungkinan akan terjadi, kemungkinannya perbaikan sistem antrian dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan secara signifikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan di toko Inparfum. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya Ernawati. Baiknya di sini terdapat representasi dalam praktikum pramodel ini. Pertama yaitu ada pelanggan baru dan yang kedua ada pelanggan jastip. Nah, berdasarkan dari hasil pengolahan data, maka didapatkanlah untuk hasil replikasi dalam pramodel. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Untuk selanjutnya dapat replikasi dalam praktikum pramodel, di mana untuk entitasnya sendiri di sini terdiri dari dua entitas. Yang pertama yaitu adanya pelanggan baru dan yang kedua yaitu pelanggan just tip. Dan berdasarkan dari hasil pengolahan data, maka didapatkanlah untuk jumlah replikasi dalam praktikum ini yaitu sebanyak 13 replikasi. Next. Nah, kemudian di sini terdapat layout pada promodel, di mana pada layout tersebut terdiri dari 3 loket. Yang pertama itu ada loket 1, loket 2, dan loket 3. Nah, setiap pelanggan yang datang itu harus mengambil kartu antrian yang tersedia secara manual. Kemudian si pelanggan itu menunggu di loket 1, dan loket 3, mana di sana terdiri dari dua kursi. Untuk loket pertama yaitu kursi dalam, kursi luar. Kemudian dapat 3 kasir, di mana di situ pelanggan melayani ada nggak? Ya, selanjutnya di sini terdapat
layout dan kemudian hasil dari promodel yang telah jalan, di mana udah layout tersebut itu terdiri dari 3 loket. Yang pertama itu ada loket 1, loket 2, loket 3. Nah, setiap pelanggan yang datang harus mengambil kartu antrian yang secara manual mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian pada loket 1 ini memiliki 2 kursi tunggu yang disediakan bagi pelanggan yang sedang mengantri. Nah, loket ini memiliki 3 petugas pelayanan bertugas untuk menangani pelanggan dengan berbagai kepan. Selain itu, loket ini juga tempat kecil yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran pelanggan yang sudah mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian untuk loket kedua ini khususkan untuk pelanggan yang just tip, dan kemudian untuk pelanggan yang just tip ini melakukan pembayaran itu di antara loket 2, loket 1 dan loket 3, di mana di sana itu lagi menjadi 50-50, jadi bagian ke loket 1 dan sebagian juga ada yang ke loket 3. Nah, kemudian yang ketiga itu sama seperti loket 1, di mana itu terdiri dari 2 kursi tunggu, yaitu kursi dalam dan kursi luar. Kemudian untuk pelayanan sendiri dan terdapat 1 kasir melakukan transaksi bayaran. Dan kemudian langsung ke hasil. Kemudian langsung ke hasilnya. Nah, kemudian di sini terdapat untuk hasil dari promodel tersebut, di mana ini merupakan output viewer dari hasil praktikum di replikasi pertama, di mana di sini terdiri dari pelanggan, dan untuk pelanggan just-nya itu sebanyak 33 pelanggan. Nah, karena pada praktikum ini terdapat 13 replikasi, maka setiap replikasi itu mempunyai total exit antara pelanggan baru dan pelanggan just itu berbeda-beda. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa toko Infatum menghadapi masalah antrian panjang dan waktu tunggu lama akibat sistem pemanggilan yang masih manual dan kurang efektif, kapasitas kursi tunggu yang terbatas, efisiensi pelayanan di meja kasir, dan pelayanan yang belum optimal. Dampaknya yaitu putih kepuasan pelanggan, potensi kehilangan pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, maka diusulkanlah suatu perbaikan, yaitu mengenai penerapan sistem antrian berbasis teknologi, kemudian pengoptimal kapasitas booth, serta peningkatan efisiensi kerja di meja pelayanan dan kasir. Dengan perbaikan ini, diharapkan kualitas pelayanan dapat meningkat, kepuasan pelanggan itu bertambah, dan operasional lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Sastia dan juga Ernawati. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan atau Fragrance Luxury Perfume Konsultan ini dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.